syukur dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan, sebab karena kasih setiamu dan kemurahanmu lah yang membuat kami ada di rumahmu saat ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, demikian juga mereka yang ada di luar yang menonton melalui media Tuhan Yesus. Kau buka hati kami, pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan Tuhan, sehingga apa yang Engkau mau, apa yang Engkau rindukan terhadap umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami dapat mengerti. Karena kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di setiap kami, yang akan mengajari kami, yang akan menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan. Berkuasalah di tempat ini, nyatakan kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali berada di tengah-tengah saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang kita sudah buat, bahwa pagi ini kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang 13 sampai 16. Jadi judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Ya, sama-sama kita membacanya karena cuman hanya 4 ayat. Udah siap semua? Oke, 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Firman ini saya percaya kita semua udah sering ya mendengarnya, karena udah umum. Jadi perenungan kita pada pagi ini adalah kamu adalah garam dunia. Jika garam dunia itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin kita pernah berpikir ya, kenapa kok garam bisa asin? Pernah nggak garam yang di rumah Anda itu menjadi asin? Atau mungkin Anda sering memasak, tahu kalau garam itu menjadi asin? Mungkin nggak ya? Jadi pada waktu peristiwa ini ditulis, pada waktu Tuhan Yesus ada, ketika dia menyampaikan firman ini, pada waktu itu proses pembuatan garam nggak sama seperti yang sekarang. Jadi pada waktu itu di sekitar Laut Asin, orang-orang menghasilkan garam itu dari bebatuan yang ada di sana. Itulah proses pembuatan garam pada waktu itu. Jadi batu yang ada di sekitar bebatuan yang ada di sekitar Laut Asin dimasukkan ke dalam air dan diproses. Nah, kemudian pada waktu batu itu dimasukkan di dalam air, diproses, maka zat garamnya itu keluar dan
tinggallah batunya sama zat mineral lainnya tinggal di batu itu. Setelah garam itu keluar dari bebatuan itu, makanya pada waktu itu bebatuan itu tidak ada asinnya lagi, tidak ada garamnya lagi. Itulah yang dibuang orang, yang dibuat orang menjadi jalan, dibuang ke jalanan atau ke tanah yang untuk dibikin jalan. Jadi itu bahan untuk jalannya. Pada waktu itu, pada waktu Yesus menyampaikan firman ini, semua orang yang di situ mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan garam yang sudah tidak asin lagi dan dibuang dan diinjak-injak orang. Tetapi berbeda dengan zaman kita ya, karena kita nggak pernah menemukan garam yang tidak asin. Garam yang kita miliki di sini nggak mungkin nggak asin, akan selamanya asin. Tetapi pada zaman itu, itulah yang dimaksud kenapa garam yang sudah tawar dia tidak bisa diasinkan lagi, jadi tidak ada gunanya. Pada saat ini perenungan firman Tuhan bukan mengenai garam yang menjadi tawar ini, tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa saudara dan saya adalah garam dunia. Jadi ada beberapa hal yang menyangkut dengan garam. Kenapa garam? Kenapa enggak yang lainnya yang lebih keren kayak gitu ya? Permata atau apa atau ternyata garam ini mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan kita. Pertama, kita ambil garam bisa membuat rasa. Jadi sesuatu yang kita masak yang tadinya tidak ada rasa, kita berikan garam, jadi membuat masakan itu sedap, enak gitu. Jadi menyedapkan makanan supaya sedap. Demikian juga Tuhan telah mengatakan kepada kita, dikatakan kamu adalah garam dunia. Jadi saudara dan saya itu adalah garam yang untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya. Jadi saudara dan saya telah dikatakan Tuhan adalah garam. Jadi dimanapun kita berada, kita berpengaruh untuk membuat sesuatu yang tawar itu menjadi ada rasanya. Dimanapun saudara berada. Dan kemudian garam juga berfungsi untuk membersihkan. Saya masih mengalami pada waktu masa kanak-kanak dulu. Saya sering dari lutut ke bawah ini mungkin hampir tiap minggu belum sembuh yang satu, udah ada luka yang lain. Jadi selalu saya apalagi lutut ya. Kalau luka itu dibersihkan selalu pakai air garam. Saya nggak tahu pada waktu itu ada alat lain, nggak tahu. Air panas dibikin garam baru dibersihkan pakai kapas, baru dibikin obat merah. Itulah fungsi garam salah satunya. Demikian juga kamu itu adalah garam yang bisa membersihkan kuman-kuman. Kuman-kuman apa itu yang dimaksudkan? Kuman-kuman yang ada di dunia ini. Apapun itu yang menjadi kuman, penyakit, kamu adalah orang-orang yang bisa membersihkan. Kita ditugaskan adalah untuk menjadi terang dunia ini. Jadi kita bukan membersihkan binatang, bukan membersihkan tumbuhan, tapi membersihkan sesama kita. Jadi kalau kita sebagai garam, kita bisa membersihkan dengan perbuatan kita, orang bisa dibersihkan. Melihat perbuatan kita, mereka akan menjadi disedapkan karena asin, dan kemudian membersihkan. Apapun perbuatan mereka yang nggak baik, kita jadi pembersih. Bukan kita bersihkan semau kita, enggak, tapi mereka melihat kita, mereka akan dibersihkan karena perbuatan kita. Dan kemudian garam itu juga menyembuhkan. Banyak
ketika saya menyelidiki apa sih fungsi garam ini, kenapa Tuhan Yesus memilih. Garam juga bisa menyembuhkan lambung. Anda bikin air hangat, taruh garam dan minum, itu bisa menyembuhkan lambung. Dan banyak lagi. Di samping dia membersihkan luka dan menyembuhkan luka, dia juga berfungsi lain. Kemudian hal yang lain, garam juga bisa mengawetkan makanan. Pada waktu dulu, garam dipergunakan untuk mengawetkan makanan. Dan kemudian garam juga dipergunakan dalam acara persembahan. Kalau kita lihat di Imamat 2 ayat 13, Imamat 2, coba kita lihat sedikit bahwa garam juga dipergunakan untuk acara penyembahan, persembahan maksudnya. Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Jadi garam ini sangat banyak ya fungsinya. Selain hanya untuk kebutuhan manusia, dipergunakan juga di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus memilih garam di samping untuk hal-hal yang penting. Ada satu hal yang lebih luar biasa lagi, dipergunakan untuk mengawetkan. Apa yang dimaksudkan mengawetkan? Mengawetkan adalah untuk proses, kalau katakanlah daging, agar dia tidak membusuk. Daging ini supaya tidak membusuk, dipergunakan garam. Jadi saudara dan saya, Tuhan pilih, Tuhan telah tetapkan menjadi garam untuk memperlambat kebusukan-kebusukan yang ada di dunia ini. Karena dunia ini makin lama bukan makin baik, tetapi makin jahat. Itulah sebabnya engkau telah menjadi garam untuk menjadi pengawet, untuk tidak membuat dunia ini semakin busuk. Itulah tugas saudara dan tugas saya. Jadi apapun yang Anda hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingat bahwa saudara itu adalah garam. Kemanapun Anda pergi, Anda telah menjadi garam. Jadi peliharalah garam itu supaya tidak menjadi tawar. Sebab kalau dia menjadi tawar, nggak ada gunanya lagi. Apa arti kekristenan kita? Apa arti kepercayaan kita? Bukankah kita disebut Kristen karena kita pengikut Yesus? Ingat ketika pertama kali murid-murid disebut murid yang lebih setelah bertobat 3.000 orang itu, kalau kita lihat di sana bahwa mereka disukai oleh semua orang. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 2, kalau tidak salah. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang, haleluya, saya lupa mencatatnya, tapi tiba-tiba muncul di pikiran saya, tiba-tiba terluna waktu itu ya. Mereka semua sedang mereka tercengang-cengang dan tetapi orang lain mereka mabuk. Ada yang ketemu? 41. Oke, kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. 41. Firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan masing-masing secara bergilir dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka, di ayatnya yang ke-47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi dalam hal ini kita lihat ya, ketika kita menjadi garam, ketika kita dipakai oleh Tuhan, semua orang menyukai kita. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjadi orang yang mempengaruhi orang lain untuk dalam hal kebenaran, bukan mempengaruhi orang untuk hal yang tidak baik, atau bukan menambah dunia ini semakin busuk, tetapi justru kita dipergunakan sebagai garam untuk mencegah kebusukan itu. Amin, saudara. Ya, demikianlah hal yang sangat luar biasa daripada garam. Di samping mengawetkan, menyembuhkan, dan dipergunakan dalam acara persembuhan. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Selain jadi garam, kamu juga adalah terang. Itu firman Tuhan. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya diibaratkan Tuhan sebagai kota yang berada di atas gunung, yang berada di ketinggian. Jadi semua orang bisa melihat perbuatan Anda karena kita adalah terang. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan mungkin tersembunyi. Demikianlah setiap terang itu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang jelek, akan kelihatan. Itu sebabnya dikatakan kamu seperti kota yang di atas bukit. Jadi kalau kamu menjadi terang, apalagi kamu ada di atas, kita itu menjadi penerang bagi kegelapan. Dimanapun terang itu berada, terang itu tidak akan mungkin kalah dengan kegelapan. Dunia ini yang penuh dengan kegelapan, yang dikuasai oleh kegelapan, kita adalah terang dunia. Jadi kemanapun kamu berada, kamu itu menjadi terang yang akan menerangi kegelapan. Tidak akan mungkin terang itu kalah dengan gelap. Jadi perhatikan, saudara itu terang dan tidak mungkin kegelapan menguasai Anda. Dan kalau firman Tuhan di yang lain dikatakan bahwa di dalam Matius 15, di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, coba kita lihat di dalam Matius 16. Firman Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ingat, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Ketika Yesus mengatakan ini, dia belum naik ke sorga. Jadi kuasa itu belum diberikan pada manusia.
Tetapi ketika Yesus setelah naik ke surga, setelah peristiwa di Golgota, dan saat ini saudara dan saya telah memiliki kuasa itu. Jadi terang yang ada padamu tidak akan mungkin terpengaruh oleh kegelapan. Jadi jangan pernah takut untuk kuasa-kuasa gelap. Selama engkau ada di dalam kasih kemurahan Tuhan, engkau tidak akan pernah kalah dengan kegelapan. Jangan pernah takut dengan kegelapan, karena kau adalah terang itu. Jadilah terang yang menerangi kegelapan. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menerangi orang-orang yang gelap itu. Puji Tuhan. Dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang yang ada padamu hendaklah terlihat oleh semua orang. Itu sebabnya tadi dikatakannya bahwa kita ini seperti kota yang di atas bukit, supaya semua orang melihat perbuatan kita, perbuatan yang baik. Sebab tidak ada orang yang hidup di dalam kebenaran akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya hidup di dalam Tuhan, tapi perbuatannya kacau, kita boleh tanda tanya ya. Tidak mungkin, sebab tidak mungkin bersatu yang terang dan yang gelap. Kalau orang itu telah hidup di dalam Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Segala yang tidak baik tidak akan mungkin bertahan di dalam orang itu. Karena apa? Roh Kudus menerangi hatinya, dan segala yang tidak baik tidak akan bisa bertahan dalam hidupnya. Hendaklah hidupmu seperti kota yang di atas bukit. Jadi semua orang bisa melihat perbuatan baikmu, dan dari perbuatan baikmu Tuhan Allah dipermuliakan. Amin. Jadi dalam hal inilah Tuhan dipermuliakan. Jadi walaupun kita hidup di dalam kasih karunia, segala sesuatunya itu harus berjalan sopan. Sebab tidak mungkin orang yang hidup di dalam Tuhan tidak sopan, baik perbuatan, baik perkataan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya hidup di dalam Tuhan, tapi perbuatannya tidak sopan, baik perkataan, perbuatan, itu sesuatu yang tanda tanya juga ya. Sebab segala sesuatunya itu berjalan dengan teratur. Itu firman Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, itu firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, pada pagi hari ini semua kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita dapat pada pagi hari ini, bahwa kita, saudara dan saya, adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menjadi garam. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi terang. Jadi dalam hal inilah dalam ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jaga garam itu agar tetap asin. Sebab kalau asinnya sudah hilang, kamu bukan jadi garam lagi, tetapi jadi sampah yang dibuang di jalan dan diinjak-injak orang. Demikian juga cahayamu jangan menjadi pudar. Peliharalah cahaya itu agar tetap menjadi terang, tidak pudar. Demikianlah hidupmu akan menjadi teladan, dan orang akan melihat terangmu dan kelakuanmu yang baik. Melalui hidupmu Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, terima kasih.
Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, singkat, padat, dan kita berdoa, kita tundukkan kepala. Ayo pemain musik kembali ke tempatnya. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus.